Channel IB Style Medan Patimura. Senang sekali untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com dan juga yang mendengarkan kita di 99 Mos FM paling ter-Indonesia. Untuk yang di Medan, Anda bisa mendengarkan kita dari Move Radio atau juga dari Mos FM. Yang Anda juga yang berada di Asahan, kita juga mau sapa Anda yang mendengarkan kita di 93,4 Citra FM Asahan tentunya, yang memiliki tagline sahabat untuk semua. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan kali ini saya ingin perkenalkan kalau di episode pertama saya masih datang di dalam program Special Talk Show bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dan di episode kedua kali ini saya masih datang juga bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, tentunya dengan topik yang berbeda. Topik yang diangkat untuk pagi hari ini kita akan berbicara tentang latar belakang kebijakan pelaporan pemilik manfaat korporasi dan urgensi penerapan kebijakan pelaporan pemilik manfaat bagi korporasi itu sendiri. Kira-kira apa dan bagaimana tentunya untuk topik kita pagi hari ini. Saya perkenalkan dulu ada dua narasumber saya yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini dalam program Special Talk Show. Ada Bang Erwin Ramadhani SPI, benar ya Bang Erwin ya? Iya Mas Jaki. Nah, saya perkenalkan dulu kalau Bang Erwin ini adalah Ketua Kompatemen organisasi dan juga kaderisasi dari HIPMI Sumatera Utara. Iya Mas Jaki, betul. Kalau salah bisa diperbaiki Pas. kali. Pas ya. Iya. Selamat pagi Bang Erwin, dan Ya, selain selamat Bang pagi, Erwin, Zaki. saya juga bersama Prof. Dr. Alum Simbolon SHM HUM. Beliau adalah guru besar dari Fakultas Universitas Pelita Harapan Medan. Selamat pagi Prof. Alum. Halo Mas Jaki, selamat pagi. Anda, Halo semua pemirsa. baik. Anda tergesa-gesa tapi Anda tetap stay on gitu ya, Prof. Alum ya. Terima kasih Mas Jaki. Yang pasti jatah Anda cukup banyak pagi hari ini berbicara tentang topik yang akan kita bahas, Prof. Alum. Baik Mas Jaki. Dan saya juga akan ajak Anda di segmen kedua untuk bisa berinteraksi dengan kita. Anda bisa pergunakan nanti di 0852 6077 9177. Saya ulangi di 082 6077 9177. Nah, saya mau langsung saja ini. Saya mau ke Bang Erwin terlebih dahulu. Bang Erwin, kalau dilihat dari topik kita pada pagi hari ini, Anda adalah selaku beneficial ownership tentu ya, BO lah istilahnya. Iya, Mas Jaki, benar ya Bang betul Erwin ya. sekali. Iya. Apa yang mungkin Anda bisa sampaikan dulu sebelum saya bertanya terlalu banyak nanti kepada Anda dan juga Prof. Alum tentang topik kita pagi hari ini berkaitan dengan BO ini sendiri. Baik, terima kasih Mas Jaki yang pagi ini sudah sangat luar biasa, yang ganteng. Wah, ini luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Mas Jaki, izin diperkenalkan Profesor Alum Erwin Ramadhani SPI. Kebetulan saya diamanahkan hari ini menjadi Ketua Kompartemen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Di samping itu kita juga alhamdulillah diamanahkan menjadi Direktur Utama PT Ajima Digital Media dan juga Sekretaris Wilayah MCMI Sumatera Utara. Yang juga Dewan Pengawas Pondok Pesantren di Baitul Quran di Kecamatan Tanjung Rawa, yang mana yayasan dan perusahaan ini memang menjadi objek adalah kita yang memang nantinya betul-betul yang hari ini yang akan diterapkan peraturan untuk BO ini. Itu Mas Jaki. Oke. Nah, sampai di situ mungkin bisa menjadi pengantar dulu kali ya, Baik, Bang Mas Erwin Jaki. ya. Saya langsung saja. Jadi kalau sebagian dari Anda barangkali masih berpikir ini sebenarnya topik arahnya kemana. Tapi saya ingin saya sampaikan sebelum saya nanti ke Prof. Alum. Jadi pemerintah saat ini memang menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan sekaligus penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan atau dikenal dengan beneficial ownership dan atau BO, sebagian orang menyebutnya langsung menyingkat aja BO. Dan payung hukumnya saya jelaskan juga, payung hukum dari kebijakan ini adalah Peraturan Presiden atau Perpres nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang berlaku sejak diundangkan pada 1 Maret 2018. Saya langsung ke Prof. Alum. Seperti apa Perpres nomor 13 ini ke tahun 2018 jika Anda menjabarkannya lebih luas? Baik, terima kasih Mas Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Jaki, jadi P3 MPM. Itulah saya menyebut dari Perpres nomor 13 2018 itu ya. Di sini pemerintah galau. Pak Presiden sampai melihat bagaimana harus mengatasi persoalan-persoalan yang memang
sedang benar-benar banyak terjadi di negara ini. Produk hukumnya sudah ada. Ya. Lalu karena adanya kegalauan dari pemerintah, bagaimana harus menyelesaikan seluruh persoalan TPPU, kalau boleh menyebut itu money laundering, Oke. yang dilakukan oleh seorang ex tindak pidana korupsi. Lalu ini diberikan kemana ya? Terjadilah money laundering. Lalu Pak Presiden membuat yang seperti Mas Jaka sampaikan itu, Perpres nomor 13 2018 itu yang melakukan P3 MPM. Itu saya menyebut bagaimana melakukan pengawasannya. Lalu nanti dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri nanti mengeluarkan tahun 2019 itu mengeluarkan Permen Hukam nomor 19 tahun nomor 21 tahun 2019 bagaimana tata cara melakukan pengawasan itu. Nanti oleh Pak Menteri itu sudah menunjuk dirjen untuk melakukan pengawasan. Ya. Lalu Pak Jaki, saya mengatakan saya paham benar loh. Saya sangat mengikuti itu bagaimana money laundering. Nah, untuk melakukan itu masuklah pengawasan tadi. Lalu kepada siapa ini harus kulakukan lagi? Oh, korporasi adalah salah satunya. Oh, nanti ada deh PMPJ, notaris salah satunya juga. Tapi kita di sini bercerita tentang korporasi. Lalu korporasi ini diawasi, dilihat gimana ini. Maka beneficiary ownership itu, pemilik manfaat itu harus melaporkan. Lalu dia juga boleh mengangkat seseorang direksi atau memberhentikan direksi jika diduga dia ada melakukan TPPU. Atau diangkatlah seorang direksi yang dianggap oleh BO si Mas Muhammad Ewin ini. Ini gua harus pecat ini. Gua harus awasi ini. Gua nggak mau perusahaan saya sampai terkena suatu saat. Karena terus terang Mas ya, ada company Ibu Alum 10 tahun loh legal officer company di Jakarta dulu. Ceritanya hot banget ini. Jadi si company, si BO, si pemilik manfaat itu ada yang memang pure, murni memang dia company. Tapi sorry itu saya juga mungkin ada juga yang sebagai transnya, lalu lintasnya. Nah inilah yang kegalauan dari pemerintah sehingga Pak Presiden sampai menerbitkan nomor 13 2018 itu Mas Jaki. Oke. Prof. Alum, mungkin itu jawaban untuk berbicara tentang kenapa Perpres nomor 13 2018 itu hadir. Tapi di awal tadi sempat saya katakan juga memang hadirnya Perpres itu adalah berhubungan juga dengan TPPU juga sebenarnya. Dan sebelumnya itu memang sudah ada juga Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apa mungkin undang-undang ini tidak cukup kuat untuk bisa mencegah itu sendiri sehingga harus lagi hadir Perpresnya tahun 2018? Mas Jaki, seluruh regulasi udah benar ada, tapi bocor juga. Maka untuk mengantisipasi seluruhnya secara totali, pemerintah juga bekerja secara totali, dibentuk Perpres. Lalu dibentuk tata caranya peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM, yaitu nomor yang saya sebut tadi nomor 21 tahun 2019 itu. Jadi kalau saya ya sebagai guru besar di Fakultas Hukum menyampaikan kepada anak-anak ini, regulasinya cukup rapi. Tapi tetap aja banyak corruption, tetap aja yang money laundering. Dijagalah si Mas Ewin, dijagalah Mas Ewin ini, hai korporasi, halo, apakah kamu juga bisa ditransfer lah ke Mas Ewin, Mas Ewin nggak bikin kemana-mana. Inilah yang sangat diantisipasi pemerintah. Saya pasti banget kondisi itu. Kita boleh lihat yang lalu ya, para korupsi yang lalu, Ketua DPR RI sorry itu saya di sana bagaimana. Saya sebagai pemerhati hukum Mas Jaki prihatin dengan kondisi ini semua. Why? Gitu loh Mas. Baik.
Bang Erwin, menarik sebenarnya kalau kita ambil tanggapan dari Prof. Alum sendiri. Sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkan skemanya udah cukup baik. Batasan pemerintah barangkali membuat undang-undang yang sebenarnya itu sudah harus bisa diterapkan dan dipatuhi. Ditambah lagi Kemenkumham juga akhirnya mengeluarkan lagi Permenkumhamnya seperti itu. Yang saya ingin tanyakan ke Anda selaku dari beneficial ownership, sebenarnya sudah baguskah pemerintah dengan tata caranya? Tapi saya pengen tahu sebenarnya ke Anda sendiri selaku BO sendiri, ini dijalankan dengan baik nggak sih kalau seandainya memang pemerintah sudah membungkus ini dengan semua undang-undang, tapi masih juga lolos nih seperti Pop Alum tadi sempat tersinggung sedikit, masih terjadi juga ternyata. Sebenarnya apa yang terjadi sih Mas Erwin di real life-nya sampai masih juga terjadi walaupun undang-undang sudah diciptakan seperti ini? Seperti apa? Baik, terima kasih Mas Jaki. Ini tadi Prof. Alum juga sudah sangat luar biasa menyampaikannya bahwasanya yang disampaikan oleh Mas Jaki tadi ini sudah benar, bahwasanya yang kita sampaikan hari ini adalah mengenai BO ini. BO ini bahwasanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, kita tetap dari awal sudah mengikuti, yaitu sejak tahun 2015. Tapi memang ini Mas Jaki kami sampaikan bahwasanya BO ini memang belum sangat familiar. Ya, artinya belum viral. Bahwa yang kita lihat juga Menteri juga baru 5 yang masih mendeklarasikan untuk BO ini. BO ini sendiri. Iya, nambahkan kita sama-sama tahu bahwasanya di BUMN itu sendiri sangat banyak perusahaan-perusahaan, anak perusahaan di BUMN. Nah, itu kenapa juga tidak BUMN juga tidak ikut mendeklarasikan yang kita lihat di situ dia. Jadi kami juga dari HIPMI ini mengikuti sejak tahun 2015 perkembangannya dari mulai penyusunan, sosialisasi dan pada akhirnya pada tahun 2019 itu disosialisasikan kepada masyarakat khususnya kepada pengusaha. Ini belum maksimal gitu. Kenapa? Karena semua menteri belum hayu semua gitu. Artinya ketika sudah ada peraturan presiden, kenapa semua ini para menteri tidak ikut menghayukan, mengkampanyekan BO ini gitu. Untuk sama-sama lebih bagaimana bisa lebih maksimal gitu. Apakah mungkin cukup dengan tidak ada gratifikasi itu sudah menjadi salah satu yang tersirat walaupun tidak tertulis sebenarnya semua instansi pemerintah mengajak seperti itu. Artinya juga pencegahan korupsi. Tidak cukup mungkin sampai di situ. Saya rasa itu Mas Jaki ya. Jadi memang yang disampaikan Prof. Alum tadi, walaupun sudah ada regulasinya semua, tetap ada celah bagaimana gratifikasi dan lain-lainnya itu. Tapi kami di HIPMI sendiri bahwasanya kami sangat mendukung Perpres ini, bahwasanya ini menjadi tonggak bagaimana pembangunan ekonomi dan berkembangnya ekonomi kita di bidang perusahaan kita masing-masing. Kenapa? Karena memang ini salah satu cara bagaimana bisa memasukkan investor luar negeri ketika memang semua pelaporan-pelaporan di perusahaan ini betul-betul sangat bisa meyakinkan para investor. Oke, sebenarnya investor masuk itu nggak ada masalah ya, Bang Erwin. Justru memang pemerintah kita ini mengajak orang untuk bisa berinvest sebanyak-banyaknya ke negara kita. Yang menjadi masalah sekarang kan sumber uangnya nih sebenarnya. Yang itu yang perlu dikritisir sebenarnya. Nah, sebenarnya pemahaman bagi Anda selaku BO ini sendiri, apa yang Anda lakukan untuk menggaungkan sama sinergi dengan pemerintah ke teman-teman pengusaha yang ada di HIPMI sendiri tentang BO ini sendiri. Tapi nanti Anda jawabnya, saya harus break dulu. Dan nanti saya kasih kesempatan untuk di segmen kedua, kita ngajak nanti untuk masyarakat atau juga pendengar boleh bergabung di 0852 6077 9177 dan spesial talk show bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara akan kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi masih dari Hotel Ibistal Medan Patimura. Saya Zaki Yusuf masih bersama Anda sampai nanti di 1 jam ke depan tentunya. Seperti yang saya informasikan, di segmen kedua kali ini Anda sudah bisa bergabung di line yang sudah kita sediakan. Anda bisa WhatsApp atau juga bisa telepon langsung ke 0852 6077 9177. Saya kembali menyapa Anda yang mendengarkan dari Mos FM di 99 Mos FM paling ter-Indonesia. Saya sapa juga Anda yang mendengarkan di 93,4 Citra FM Asahan dan tentunya yang mendengarkan kita dari www.moveonlineradio.com. Sebelum break tadi saya sempat menyisakan pertanyaan untuk Bang Erwin. Bang Erwin
yang ingin saya tanyakan tadi sebenarnya, apakah di HIPMI juga ada pengawasan yang dibentuk secara internal atau pengawasan itu sebenarnya sudah ada dari Dirjen Kumham mungkin yang mengawasin itu. Yang ingin saya tanyakan seperti apa lempar bola baliknya ini dari pihak selaku BO untuk melaporkan baik masalah dana investor atau investor yang ada ke pihak Dirjen Kemenkumham ya. Ini seperti apa sih eksekusinya sebenarnya seperti apa Bang Erwin? Baik, terima kasih Mas Jaki. Jadi memang hari ini memang Perpres ini memang ditujukan kepada semua kita corporate, yaitu terkhusus kepada pengusaha-pengusaha. Ya kalau kita memang kebetulan hari ini pengusaha-pengusaha muda Mas ya di Sumatera Utara. Jadi untuk pengawasan sendiri yang disampaikan oleh Mas Jaki tadi itu sebenarnya sudah ada tertuang di dalam Permen Kumham itu nomor 21 tahun 2019 dengan sistem cara pengawasan. Bagaimana Kementerian Hukum dan HAM itu dalam membentuk tim pengawasan untuk kepada semua corporate, baik itu kepada yayasan, baik itu kepada perusahaan, baik itu kepada CV, firma ataupun dan yang lainnya. Itu sudah ada bentuknya dan mekanismenya juga mereka sudah punya gitu. Nah itu yang hari ini yang kami ketahui dan mereka juga itu di Kementerian Hukum dan HAM sendiri dalam bentuk pengawasannya bisa offline maupun online. Bahkan yang kita lihat itu juga Mas Jaki, bahwasanya pengawasan itu dalam bentuk online itu kita bisa melaporkan secara online kepada Dirjen. Baik yang kedua adalah secara offline, tim dari kementerian itu bisa langsung datang ke perusahaan-perusahaan kita. Nah ini yang sangat kita, bagaimana mereka datang ini menjamunya sangat luar biasa. Itu juga Mas. Oh iya. Ini ada bahasa menjamu soalnya ya. Berarti calling dulu ya kalau mau datang gitu ya. Oke. Anda keberatan untuk itu? Ya sepanjang karena kita sudah mendukung Perpres ini, kita dari HIPMI tidak keberatan terhadap pengawasan. Karena memang tujuannya memang untuk sangat baik. Sangat baik ya. Oke. Baik, mungkin itu cukup sekilas aja dulu kali ya Bang Erwin, nanti saya akan bertanya lagi. Tapi saya pengen meminta, ini mungkin kalau ke Prof. Alun saya lebih bertanya tanggapannya gitu ya. Karena tadi diakhiri dengan pengawasan yang saya tanya ke pihak IMI. Kalau Prof. Alun ingin mengkritisir sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh Permenkumham yang sudah dibentuk tadi kepada BO, apakah ini menurut penglihatan Prof. Alum atau juga yang literasi atau juga artikel yang Prof. Alum baca, apakah sudah berjalan dengan baik dan benar belum? Atau mungkin masih harus melibatkan tim lain atau instansi lain untuk memperkuat pengawasan terhadap BO ini sendiri? Baik, terima kasih Mas Jaki ya. Pak Iwin tadi udah jelas loh menyampaikannya. Jadi kalau saya melihat sih belum 100% ya, belum 100% ya. Belum 100% dilakukan pelaporan. Untuk pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM itu sih sudah dilakukan, termasuk untuk hari ini yang dilakukan live di radio ya. Itu juga salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM untuk bagaimana mensosialisasikan ini, dan manakala juga ada di sana masyarakat menemukan, mendengarkan, maka boleh juga untuk melaporkan gitu sih. Jadi dari pihak pengusaha sendiri wajib melaporkan, tetapi kalau saya melihat ya belum 100%. Mungkin Mas Jaki ongoing proses. Jadi apa yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada para korporasi. Ya ini berjalan lah ini. Ya berjalan ini. Dan saya mengatakan dari presentasi yang kemarin kita ada meet di Hotel Khas Parapat, di situ ada beberapa data yang diberikan dari bidang hukum perdata juga ya, bahwa sekian persen sudah dilakukan. Tapi itu udah cukup baik menurut saya, dari pertambangan terutama mereka bikin pelaporan itu is the best lah. Ya. Walau tetap dalam tanda petiknya Prof. Alum itu belum 100%. Nah, bagaimana cara untuk mencapai 100%? Monggo Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan pengawasan dari Pak Dirjen bersama tim yang dibentuk secara onsite. Itu kalau dalam ke dalam dan keluar, direct and indirect itu ada ya. Jadi secara onsite itu sudah dilakukan. Saya memang mengapresiasi ya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimanapun ini pengusaha, para korporat ini adalah yang membangun bangsa. Jadi gini dia, kalau Prof. Alum mengatakan nih, ada tenaga kerja, ada pengusaha, dalam hal ini corporate,
lalu ada government. Ini adalah 3 lingkaran yang memang harus sejoli. Benar ya Mas ya? Harus sejoli. Ini Mas Ewin punya perusahaan gede segede apa, sebanyak apa, kok nggak ada tenaga kerja, hello, bye-bye, akan gitu. Oke. Lalu kalau government tidak mengizinkan, Mas Ewin sebanyak apa juga uangnya dari mana, investor dari mana dia punya channel, tetap nggak bisa, nggak dikasih izin. Yang ilegal itu akan lebih parah nanti pengawasannya dan tindakan yang akan didapatnya. Jadi 3 hal ini Mas Jaki harus benar-benar ya 3 unsur ini, government, korporasi, corporate itu ya, korporasi di sini. Kalau kami bisa menjadi corporate-nya. Oke. Nah, gitu dia. Dan tenaga kerja ini adalah harus betul-betul dilindungi secara hukum dengan baik. Terima kasih Mas. Tapi Prof. Alun, kalau dilihat government pengawasan, saya tertarik ketika Prof. Alun mengatakan tidak 100%. Apa mungkin 70% baru pengerjaannya? Oh maybe, saya nggak bisa jawab. Saya harus 70%. Prof. Alum selalu harus punya data yang qualified, Oke. nggak berani. Ya, untuk ini gue harus riset nih Mas Jaki. Iya. Gitu dia. Oke, Tapi yang oke, kemarin itu ketika pemaparan dari Direktur Hukum Perdata dari Jakarta itu ya, saya langsung mikir ini. Saya katakan harus ada satu khusus regulasi untuk penguasaan ini, nggak boleh sampai di Permen. Nggak boleh sampai di Perpres. Harus ada suatu undang-undang. Maka saya katakan tadi ke Mas, seandainya korporasi minta ke Prof. Alum untuk buat draft, siap gua undang-undangnya. Serius. Untuk buat draftnya sehingga nanti dijadikan dalam bentuk undang-undang. Itu akan jadi lebih baik ya Prof. Alun. Iya Jadi dong. jangan cuma sampai di permen aja. Jadi nanti prosedurnya seperti ini Mas Jaki. Kita bentuk naskah akademik gitu. Oke, baik. Saya mau ke Bang Erwin lagi, Bang Erwin. Jadi kalau berbicara sebenarnya Prof. Alun sempat menyinggung bahwasanya pengusaha seperti Bang Erwin tentunya atau juga di organisasi HIPMI itu sendiri sebenarnya adalah harus sebenarnya dilindungin karena termasuk salah satu yang mendukung perekonomian kita di Indonesia sebenarnya seperti ini. Nah, manfaat baik apa sebenarnya yang Bang Erwin pikir kalau ini memang bisa diterapkan dengan baik, BO ini itu justru bisa jadi lebih baik gitu loh. Apa yang mungkin lebih yang Bang Erwin harapkan dari penerapan ini dan juga pengawasan BO ini bisa diterapkan lebih baik? Terima kasih Mas Jaki. Jadi kalau bicara manfaat, memang BO ini sendiri, pelaporan pemilik manfaat sangat banyak manfaatnya. Yang terutama ketika kita melaporkan manfaat BO ini, maka perusahaan kita tuh dianggap dan mungkin diberi stempel oleh bangsa kita ini bahwasanya kita adalah perusahaan yang taat pajak. Nah, itu yang pertama. Itu dia ya. Nah, itu yang pertama. Jadi memang kita Ada labelisasi itu gitu ya. Walaupun tidak ada stempel Mas ya. Walaupun tidak ada stempelnya. Jadi memang kita di label akan diberi labelisasi bahwasanya kita taat pajak. Yang kedua memang kita perusahaan-perusahaan kita ini memang bagaimana mendukung bahwasanya kita ini anti terhadap tindak terorisme. Itu yang kedua Mas. Yang ketiga bahwasanya kita perusahaan-perusahaan ini corporate HIPMI tentunya mendukung pemerintah bahwasanya kita jauh dari tindak KKN. Itu yang saya beberapa lah untuk manfaat Dari BO ini sendiri. Jadi sebenarnya kalau orang punya usaha itu kan memang butuh nyaman ya Bang Erwin ya. Jadi mungkin bisa saya katakan dengan BO ini justru yang pelaku usaha atau BO itu bisa jadi merasa lebih nyaman dengan adanya jaminan dari BO ini. Sehingga labelisasi mungkin kalau Bang Erwin bilang ya jadi kitanya taat pajak seperti itu. Nah sebenarnya ada klasifikasi nggak Bang Erwin berbicara tentang BO ini sendiri, pelaku UMKM sajakah mungkin atau dalam skala seperti apa sebenarnya pemerintah menargetkan mereka para korporasi atau juga BO ini sendiri ada batasan-batasan itu enggak? Kalau terima kasih Mas Jaki. Yang kita lihat memang BO ini memang sudah untuk keseluruhannya. Jadi tidak ada batasan tidak lagi. ada batasan. Jadi mulai dari corporate itu yaitu perusahaan, yayasan, bahkan perkumpulan. Jadi kemarin saya itu di tempat tinggal kita itu ada masyarakat yang meminta membuati kelompok tani. Iya, gitu, kelompok tani kecil. Itu skala kecil Mas ya. Skala kecil ya. Skop kecil itu, tapi ketika kita mendaftarkan di notaris, itu kelompok tani tersebut wajib sudah mencantumkan BO. Pemilik manfaatnya siapa? Gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemerintah sudah tahu begitu siapa pemilik manfaatnya sendiri. Jadi hari ini
Itu Mas yang kita lihat bahwasanya tidak hanya perusahaan, semua perkumpulan, yayasan Wajib juga. ya jadinya Jadi ya. yayasan juga, saya juga kemarin baru buat yayasan sendiri sekolah itu memang wajib ditampilkan siapa BO itu sendiri gitu. Jadi itu Mas. Kita angkat dulu penelpon yang masuk yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, pagi, dengan siapa ini? Saya Ferry di Medan. Ferry di Medan. Silakan Ferry, mau bertanya apa? Iya, gini Mas, jika masyarakat menemukan tindakan money laundering ini, mana masyarakat melaporkan seandainya ada kecurigaan pencucian uang oleh suatu perusahaan? Baca. Bisa diulangi sekali lagi jika masyarakat menemukan? Tindakan money laundering ini, kemana kita sebagai masyarakat melaporkan seandainya ada kecurigaan pencucian uang? Oke. Pertanyaannya kemana masyarakat bisa melaporkan ketika ada dia melihat kecurigaan ada satu perusahaan yang sepertinya ini terlibat dalam money laundering sendiri. Ya, benar. Boleh? Terima kasih Mas Ferry pertanyaannya. Silakan Prof Alun barangkali bisa Oke, terima menjawab. kasih Mas Jaki. Halo Mas Ferry, jika ada saudara, hukum itu kan santun banget ya, ada asas praduga tak bersalah. Jadi ada saudara menduga di sana terjadi money laundering, lapor saja ke kepolisian area hukum Terdekat ya di mana kawasan. perusahaan tersebut berada. Lapor saja dulu. Nanti disinilah penelusuran adanya BU itu justru Mas Ewin, Mas Jaki, Mas Ferry, justru dengan adanya BU ini untuk membantu aparat untuk menelusuri lebih mudah. Beneficial ownership, pemilik manfaat dengan adanya ini, karena belum tentu BO itu Mas Ferry sebagai direkturnya. Iya. Nah itu belum tentu. Belum tentu, Gua ya. belum punya uang, gua buka perusahaan X, bukan gua direkturnya, orang lain. Nah dengan adanya si BO ketika pertama sekali mendaftarkan perusahaan itu, disinilah mudahnya Mas Ferry ditelusuri. Maka lapor saja di kepolisian area hukum perusahaan berada. Seperti itu Terima Mas kasih. Ferry. Seperti Prof Alun katakan tadi di awal bahwasanya hukum itu santuy sekali ya. Asas praduga tak bersalah. Jadi wajar-wajar aja mungkin masyarakat yang melihat atau merasa keluarganya menimbulkan kecurigaan terhadap ada tindakan money laundering itu sendiri. Baik, apalagi barangkali Prof Alun yang mungkin mau dikritisir ketika berbicara tentang peraturan ini sendiri. Baik, saya itu mah ngelihat peraturan itu sudah bagus banget. Saya dari awal sudah mengatakan itu. Tetapi ini para oknum ini yang selalu melanggar sehingga capek lagi government untuk membentuk, DPR RI capek lagi untuk membentuk peraturan apa yang harus dilakukan lagi untuk mengantisipasi terjadinya money laundering, terjadinya tindak pidana pengalokasian dana untuk teroris. Gitu. Nah, karena kan memang kita lihat nih Mas, teroris itu banyak loh, nggak mungkin mereka berdiri sendiri, jalan sendiri, pakai biaya sendiri, nggak mungkin. Pasti ada pendanaannya. Impossible ada pendana. Inilah yang dilakukan pemerintah itu. Bagaimana supaya ini nggak terjadi? Bagaimana supaya terorisme di Indonesia itu tidak ada? Oke. Nah, sampailah ditelusuri kepada si korporasi ini. Oke. Maka harus adalah tahu siapa BO-nya. BO itu adalah pemilik manfaat, dia adalah pemilik asli modalnya, itulah dia. Oke, Ya, jadi Mas. Prof Alun kalau kita lihat sekarang ini dalam kurun waktu setahun mungkin dari tahun 2021 sampai sekarang tahun 2022, seperti pemerintah sudah cukup bekerja keras dengan makin banyaknya barangkali pelaku TPPU yang akhirnya tertangkap, terbongkar banyak jadi usahanya. Menurut Anda Indonesia merupakan lahan segar nggak sih untuk proses dari money laundering ini sendiri? Nah, Walaupun itu. memang sudah diikat dengan banyak peraturan sebenarnya. Prof Alun gimana Oke, tanggapannya? Mas Yaki, ini dia ya. Kalau dilihat bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang doyan korupsi. Iya, benar. Gitu ya. Ya. Mengapa? Ya kalau saya mengatakan, Korupsi mendarah daging gitu ya, Nah, iya. Prof Alun ya. jadi kalau kita lihat ya, bagaimana konsumen harus dilindungi, ya, bagaimana para korupsi itu harus diberikan sanksi yang memang betul-betul sanksi. Jangan 3 tahun lah hukumannya, korupsi berapa gitu loh. Oke. Buatlah hukuman maksimum yang diatur dalam undang-undang itu. Oh masalahnya kalau Prof Alun itu mah
Ya sorry Tapi ya. kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa masalah hukuman mati ya untuk para korupsi yang kemarin Ah. sempat ada wacana Prof. Alum ya. Iya, jadi sampai sekarang ini kan dia belum ada hukuman mati, Mas. Jadi Tapi kalau ada Anda setuju? setuju. Oke, kita angkat dulu penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa ini? Dengan Dani di Kisaran. Dengan Dani di Kisaran. Silakan Mas Dani, pertanyaannya apa? Ini bagaimana ya kewajiban prinsip mengenai pemilik manfaat atau beneficial ownership dalam proses pembuatan akta badan hukum perseroan terbatas oleh notaris. Ini ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggung jawab profesi notaris sebagai pejabat umum apabila tidak menjalankan prinsip mengenai pemilik manfaat atau beneficial ownership ini. Terima kasih. Oke Mas Dani, mohon maaf sekali karena narasumber kita tidak ada notaris ya. Jadi mungkin nanti jawabannya tidak bisa secara akurat, tapi barangkali Prof. Alun bisa memberikan sedikit saran barangkali untuk Bisa. penanya Ya. yang masuk Mas Dani di Kisaran. Jadi gini Silakan dia Mas Prof. Alun. Jaki. Halo, Mas maaf. Dani. Mas Dani, halo Kisaran. selamat siang ya. Gini Mas Dani. Why notaris dilibatkan di sini? Ya. Kalau tadi ini Mas Ewin nih, BO-nya pengusaha ya. nih. Datang ke notaris. Datang nih ke notaris nih. Notaris itu Mas Dani harus nanya, lu dapat ini. Dia mau mendirikan suatu perusahaan, katakan itu modalnya Harus nanya sumber uang modal dari mana gitu ya. 1 triliun. Dengan santun notaris harus jawab, maaf Mas Ewin, uang banyak ya. Boleh nggak tahu dari mana sumber dana ini? PMPJ namanya Mas Dani. Mas PMPJ Yaki nih, namanya. ya. Berat enggak ini sama notaris? Berat. Tapi lagi-lagi inilah usaha pemerintah untuk mau tahu TPPU tadi. Ini kok uang di negara ini banyak habis ini Mas. Pada kemana ini? Oh iya ada korupsi. Ini hasil korupsi ini kemana? Dia cari. Telusuri ya. Kemana money launderingnya ini? Maka notaris sebagai salah satu pejabat yang dianggap juga sangat berperan dalam kondisi ini. Ketika Mas Ewin mau mendirikan suatu corporate, notaris harus tanya Mas. Berat nggak? Berat. Tapi it's okay menurut saya nggak apa-apa. Karena dia adalah pejabat umum. Dia adalah pejabat umum yang nggak digaji negara tapi harus tanya dari mana uang lo. Bagi saya nggak masalah. Walaupun sebagian notaris menganggap ini sangat privasi ya Sangat. sebenarnya ya Berat terhadap loh. kliennya sendiri begitu ya. Tiba-tiba Ibu Alum beli rumah 5 triliun di Jakarta. Notaris harus tanya ke gua nih. Prof Alum, uang lu banyak banget. Konyol kan pertanyaan itu. Tapi memang inilah pejabat umum yang membantu negara. Maka pemerintah pun pergi dengan peraturan Menteri Hukum itu membuat lagi peraturan notaris wajib bertanya kepada kliennya dari mana uangnya, sumber uangnya, PMPJ loh. Karena dia adalah PMPJ-nya. Jadi gitu loh Mas. Saya kasihan sama pemerintah. Kasihan juga kepada para koruptor. Hello, kenapa kamu seperti itu terus? Kalau saya Iya, banyak masyarakat yang harus disekolahkan. benar. Berikanlah kepada mereka semua full scholarship supaya mereka pintar. Jangan kayak gitu loh. Oke. Ada sumpah sebelum menjabat. Ya semoga lah semakin ke depan semakin baik. Jadi notaris itu seperti itu. Oke. Ibu Alum bukan notaris tapi saya pengawas notaris kebetulan. Pengawas notaris. Nah, menariknya sebenarnya Prof. Alum ini akan gayung bersambut seandainya mungkin seorang pemohon datang dan mengerti bahwasanya ada tugas tambahan nih sekarang dari notaris untuk menanyakan dari mana asal modalnya itu sendiri supaya ini tidak terjadi kontroversi ya sebenarnya Prof. Alum, karena sebagian pemohon ingin membuka perusahaan juga merasa itu tidak layak barangkali ditanyakan, tapi mereka harus tahu juga bahwa ada peraturan baru ya Iya. dari pemerintah yang itu Iya. dititipkan kepada seorang notaris. Ya, Gitu ya. jadi seperti itu udah ini sih ya. Makanya tadi sore itu saya mengatakan tuh apresiasi yang hormat kepada Kementerian Hukum dan HAM. Mereka bantu notaris juga. Mereka waktu meet kita itu ya, Kementerian juga harus memberikan form apa yang harus dibuat. Dengan santun mereka harus bertanya kepada para pengguna mereka. Pengguna, iya. Kan ini kan Mas Jaki mau ke notaris nih, Mas Ewin mau ke notaris Iya, nih. betul. Ini penggunanya saya sebagai notaris adalah Mas Ewin. Kami berdua, iya. Tapi saya harus tanya, mohon maaf ya Mas Jaki, ya uangnya banyak segini gimana ya? Boleh nggak tahu dari mana sumbernya? Sangat berat. Tapi saya mengatakan notaris harus mampu. Oke. Apa boleh buat? Kita tanya dulu penelpon ini masuknya dari mana ya Prof ya. Halo, Oke. selamat pagi.
Pagi, Pagi dengan siapa ini? dengan awal dari kisaran. Oke, Mas Awal dari Kisaran. Silakan Mas Awal, pertanyaannya apa? Ini mau nanyakan kepada yang bersangkutan, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkumham wilayah Sumatera Utara untuk mencapai beneficial owner ini atau BO ini? Oke, itu saja. Ya, itu aja. Ya, oke baik. Karena mungkin kita skip dulu kali ya untuk pertanyaan ini. Mohon maaf untuk Mas Awal di Kisaran karena untuk pertanyaan ini kita tidak ada tamu dari Kementerian Hukum dan HAM. Tapi mungkin pertanyaan yang lain kita masih bisa terima. Jadi masih bisa masuk ke line telepon kita di 0852 6077 9177. Sedikit mungkin kalau berbicara masalah sejauh apa, tadi Prof. Alun juga sudah sempat berbicara bahwasanya pemerintah saat ini sudah melakukan pengawasan dengan baik ya, dengan baik dan itu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan seperti apa kelanjutannya nanti kita masuk di segmen ketiga, tentunya kita harus break lagi dan Anda yang masih ingin telepon nanti kita skip dulu, kita kembali nanti di segmen ketiga. Kita bisa angkat? Oke, kita break. Dan kita harus break dulu dan Anda tetap bersama kami yang mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com, di 99 MOS FM paling ter-Indonesia atau juga di 93,4 Citra FM Asahan, karena spesial talk show bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara kembali sesaat lagi. Baik, kembali lagi di Special Talk Show dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara tentunya. Dan saya Zaki Yusuf masih bersama Anda. Saya masih bersama dua narasumber hebat saya pagi hari ini, yang kami tadi off the record bercerita banyak suatu hal yang mendadak ya gitu ya. Ada Prof. Alum dan juga ada Bang Erwin. Tapi kita cukup memberikan apresiasi sebenarnya untuk pagi hari ini karena beberapa pertanyaan yang Anda tanyakan itu cukup membuat kita di sini ternyata tersampaikan materi yang apa kita sampaikan pada pagi hari ini kepada Anda masyarakat yang mendengarkan kita dari Move Radio, yang mendengarkan kita dari MOS FM, yang mendengarkan kita juga dari Radio Citra Asahan. Dan saya mau dulu ke Bang Erwin. Bang Erwin, kalau tadi di awal Abang sudah bercerita selaku BO sendiri, banyak sebenarnya yang bisa kita dapatkan labelisasi seandainya kita taat mungkin dengan BO ini sendiri. Salah satunya Anda mengatakan bahwasanya sama seperti ibarat dapat stempel seperti kita taat pajak seperti itu. Dan apakah ini disosialisasikan juga dengan baik oleh pihak HIPMI karena ada di Sumatera Utara, tentunya kan punya wilayah kerja juga ya Bang Erwin ya. Tersampaikan tidak informasi BO ini ke HIPMI di cabang-cabang lain tentunya? Karena ada 33 kabupaten kota tentunya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Jaki. Jadi untuk kita HIPMI sendiri, bahwasanya kita memang HIPMI ini kita hari ini sudah ada 23 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dan untuk BO-nya sendiri memang kita sangat akui karena ini masih produk baru. Jadi kita memang belum maksimal menyampaikan. Tapi itu pun insya Allah kita sudah menyampaikan kepada Ketua Umum HIPMI Sumatera Utara, Kanda Adi Jona Prasetyo dan Sekretaris Umum bahwasanya kita akan melakukan FGD khusus untuk BO ini sendiri. Oke, berarti Mufredo bisa ada di sana nanti ya? Iya, jadi Mas Jaki juga kita sampaikan karena dari data yang kita ikuti sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara bahwasanya teman-teman dari Kemenkumham sendiri itu masih 23% dari data. Nah, ini jadi data itu yang ada yang sama kita itu waktu kita dapatkan yaitu itu sudah semua Mas Jaki 23% itu. Oh, iya. Jadi 23% itu izin saya bacakan ini. Silakan. Apa? Mas karena ini data saya harus baca. Iya, karena datanya juga ada Anda pegang ya. Jadi untuk PT sendiri itu dari 31.800 yang ada di Sumatera Utara baru 9.507 yang melaporkan dan untuk perkumpulan itu ada 2.700 perkumpulan yang sudah melaporkan itu baru 700 dan yayasan ini sangat luar biasa karena Mas Jaki, Ibu Prof yang kita sama-sama ketahui bahwasanya untuk
tindak teroris dan TPPU ini banyak terjadi di yayasan. Yayasan. Ya, yayasan kita sama-sama ketahui tanda kutip bahwasanya yayasan inilah yang menjadi kadang sarang tindak teroris. Ya, jadi yayasan ini saya melihat data dari Kumham bahwasanya dari 10.463 yayasan ini baru 2.123 yang melaporkan. Masih jauh ya. Masih sekitar jauh ya. 20%. Iya benar. CV ini jadi Mas Jaki ini juga data ini bahwasanya ini mungkin gini Mas Jaki. Kami sudah meyakini bahwasanya CV macam saya sendiri punya CV gitu kan, teman-teman punya CV ini mungkin CV yang sudah lama atau CV ini mungkin sudah mati, tidak pernah difungsikan dan tidak pernah digunakan dan tidak didaftarkan untuk ditutup mungkin begitu ya, dilaporkan. Itu dia. Gitu jadi ya. dia masih tercatat dia di Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Kita angkat dulu barangkali Bang, ada penelpon sebentar. Baik Mas Jaki. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, pagi dengan siapa Bapak? Dengan Mas Alfa dari Kisaran. Dari siapa? Oh, Mas Anto dari Kisaran. Dari Kisaran. Ya, Mas Anto silakan pertanyaan Mas Anto. Ini yang bertanyakan apakah beneficial owner atau BOS sudah apakah ada aplikasi yang sudah disiapkan? Aplikasi sudah disiapkan untuk BOS. Itu aja pertanyaan. Oke, kurang jelas kita mendengarnya, boleh diulangin pertanyaannya, Mas? Pertanyaannya gini, pertanyaannya apa untuk beneficial owner ini atau BO? Iya, untuk BO. Apakah ada aplikasi yang sudah disiapkan khusus? Oh, oke. Pertanyaannya adalah aplikasi khusus yang disiapkan untuk BO ini sendiri ya, sistem BO ini sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mas Anto di Kisaran. Baik. Silakan barangkali sebelum saya bertanya Mas Erwin bisa menyambung tadi pembicaraan kita masalah data. Tadi Mas Erwin sempat mengatakan bahwasanya yayasan ini dari 10.000 barangkali baru hanya 2.000 saja yang terrealisasi. Bagaimana selanjutnya Mas Erwin? Ya baik, saya lanjut izin Mas Jaki dan Ibu Prof. Yang untuk firma itu ada 123, yang mau daftarkan itu masih 50, dan ini koperasi. Nah ini koperasi Mas yang sangat luar biasa Ibu Fab ya. Bahwasan koperasi di Sumatera Utara ini sangat menjamur. Iya benar. Ada 82.617 yang data kami lihat dari Kumham ini, baru 489 yang melaporkan. Jadi Mas Jaki yang ingin sampaikan adalah bahwasanya di sini tadi kok kami lihat Perpres ini betul-betul belum betul-betul mengikat. Tapi itu memang menjadi kewaspadaan kami di Himpunan Pengusaha Muda ini. Kenapa? Karena ada undang-undang yang menyatakan bahwasanya ini izin Pak Ibu Prof, ya kan? Ibu Prof ahlinya. Tapi kalau kan undang-undang saya harus nulis apa nih catat? Harus melihat ya. Jadi kita melihat ada sanksi pidana. Jadi ada sanksi pidana jika kita tidak melaporkan. Ini kami lihatnya. Padahal kemarin ini masih ambigunya. Kemarin kita bicara kepada PPATK tidak ada sanksi pidana. Tapi di sisi lain ada sanksi pidana. Kenapa? Ternyata ada. Sanksi pidana itu yaitu ketika kita melaporkan yaitu hal yang tidak benar. Jadi ada di undang-undang pidana itu, ini saya lupa nih Ibu Prof nih yang paham sangat undang-undang pidana itu, bahwasanya memberikan informasi palsu Ibu ya. Nomor berapa tuh Bu? Ya, informasi palsu. Pidana ada informasi palsu. Iya, jadi undang-undang sistem informasi juga ada. Oke. Ya, itu dia. Jadi di situ kita terkenanya Mas Jaki. Bahwasanya kalau seandainya kita selaku perusahaan, selaku owner, bahwasanya ketika kita menyampaikan informasi yang palsu, ada jeratan sanksi pidana yang akan kita sanksikan di situ. Gitu. Jadi tidak hanya sanksi administrasi yang hari ini memang kita lihat di sama teman-teman itu, bahwasanya sanksi-sanksi administrasi itu bisa peringatan, bisa yaitu yang terakhir kepada pencabutan izin. Pencabutan izin. Okay. Usaha. Ya. Nah itulah sanksinya, bahwasanya kalau kita tidak melaporkan. Nah ini harapan kita kepada teman-teman, terkhusus ini juga tadi karena ini live-nya mungkin ada di Citra Asahan ya, kepada teman-teman khusus yang HIPMI di Kabupaten Asahan bisa menyampaikan juga bahwasanya untuk kawan-kawan teman-teman pengusaha muda di sana bisa menyampaikan bio ini kepada pemerintah terkhususnya Mas Jaki. Oke. Saya rasa. Baik, sedikit mungkin saya bisa bertanya nih, pertanyaan Bang Anto tadi dari Kisaran, dan saya bisa tanya ke Bang Erwin, sebenarnya ada aplikasi nggak yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya untuk mempermudah proses dari BO ini sendiri? Di HIPMI seperti apa?
Sudah disiapkan alurnya dan itu memang cukup panjang ya. Saya kira kalau memang masing-masing perusahaan punya tim IT dan mungkin admin itu sangat mudah lah saya rasa untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut sampai kepada kita ke finishingnya lah saya rasa gitu. Oke, untuk jawaban Mas Santo di kisaran ternyata sudah ya, karena udah diwakilkan pertanyaan oleh Bang Erwin sendiri dari HIPMI yang memang ternyata sudah menggunakan aplikasi itu sendiri. Baik, ada closing statement karena kita mau closing, Bang Erwin silakan closing statement dari Anda. Ya, kalau closing statement, terima kasih Mas Jaki bahwasanya yang hari ini kami dari Himpunan Pengusaha Muda Sumatera Utara hari ini sangat mendukung terhadap pemilihan manfaat ini, tapi dengan catatan-catatan yang pertama bahwasanya yang ingin kami sampaikan adalah supaya ini benar-benar tegak dan betul-betul ini tersampaikan bahwasanya tidak hanya sampai tingkatan di Perpres. Kami siap mendukung bahwasanya Perpres ini harus sampai tingkat kepada undang-undang. Nah itu dia. Yang selanjutnya, yang kedua statement dari kami HIPMI bahwasanya kalau bisa kami menginginkan semua kelembagaan ini melakukan deklarasi bahwasanya untuk BO ini tidak setengah-setengah melakukan deklarasi ini. Semua lembaga. Semua kelembagaan gitu ya. Itu saja Mas. Terima kasih Mas Erwin untuk closing statementnya. Dan saya juga akan meminta closing statement dari Prof. Alun. Walaupun saya ingin membahas Prof. Alun ada 23% ternyata dari data Mas Erwin sendiri ternyata baru 23%. Tadi data cukup mencengangkan juga ya, kita mendengarnya begitu banyak yayasan 10.000 baru hanya 2.000 dan ini persentasenya 23%. Apa yang menjadi closing statement Anda sekaligus juga menyinggung baru 23%-nya tercapai dari pencapaian yang harusnya ini sudah bisa lebih ditingkatkan lagi. Silakan Prof. Alun. Baik, terima kasih Mas Jaki, Mas Ewin atas datanya yang kemarin juga itu kita bahas di Prapat ya Mas Ewin ya. Iya. Benar, jadi 23%. Itu sangat low. Iya. Sangat low itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan dari HIPMI sendiri Mas Ewin harus juga sosialisasi kepada yang di bawah-bawahnya itu menjadi anggotanya itu untuk melaksanakan the rule of law. Penegakan hukumnya laksanakan saja, buat saja pelaporan itu ke Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga nanti bisa dikaji 1 tahun ke depan bisa dia umpamakan 70% saja yang sudah melaporkan. Itu sudah sangat baik sih, 70%, ini kan 23 ya. Benar. Nah kalau kemarin itu perusahaan pertambangan juga seperti itu yang disampaikan oleh Pak Siregar ya. Nah kemudian kalau tadi Pak Ewin mengatakan untuk sampai regulasi ke undang-undang itu sama, Ibu Alem juga setuju seperti itu, ya sampai undang-undang lah ya. Kemudian yang ketiga, kepada Kementerian Hukum dan HAM, jangan lelah untuk terus-menerus membangkitkan semangat dari para corporate untuk melaporkan dan awasilah selalu agar mereka dapat taat pada peraturan itu. Oke, Terima kasih. 3 pesan closing statement yang paling penting dari Prof. Alun tadi tentunya ya. Prof. Alun terima kasih, Bang Erwin terima kasih waktunya sama-sama, kita Mas sudah bergabung di sini berbicara tentang BO ini sendiri. Semoga seperti yang diharapkan oleh mungkin kita semua berharap bahwa deklarasi ini nantinya bisa merata di semua instansi dan juga semua yang memang harus sama-sama memiliki visi yang sama untuk mendeklarasikan masalah beneficial ownership ini sendiri ya. Setuju ya, Bang Erwin ya, Prof. Alun? Sangat setuju. Baik, terima kasih juga untuk Anda semuanya sudah mendengarkan kita dari www.moveonlineradio.com, yang mendengarkan kita juga dari 99 Mose FM dan juga mendengarkan kita dari 93,4 Citra FM Asahan ya. Saya Zaki Yusuf tentunya bersama produser acara Togar Manatar dan juga ada floor director Wajang Galewa dan juga teknis lighting juga ada Ari dan juga Oji. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Special Talk Show Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.